Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atma'ihi wa mawala amma ba'd. Wahayyukum bitahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shafiyyu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dengan membawa iman Islam pada diri kita. Kedua kalinya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabihi sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai yaumul qiyamah. Allahumma ja'ala minhum, semoga kita menjadi umat Nabi alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan pertama, bulan Muharram, tepatnya tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah. Muharram adalah salah satu bulan yang mulia, bulan yang sangat agung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat mulia. Rasulullah SAW sebutkan thalathun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah bulan 11, wa Dzulhijjah bulan ke-12, wal Muharrami, dan bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Wa wahidun mudhar, dan 1 bulan yang terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak dari Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu Syahrul Rajab. Jadi 4 bulan ini, yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, adalah bulan yang sangat agung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di ayat 36-nya surat Taubah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ketika kalian memasuki 4 bulan ini, jangan sekali-kali berbuat zalim, baik zalim kepada diri sendiri, apalagi berbuat zalim kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Ini jamaah diharamkan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan, yaitu ada puasa yang sangat spesial di bulan Muharram, yaitu puasa Asyura atau puasa tanggal 10 Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada 2 puasa yang sangat mulia, puasa sunnah. Yang pertama Arafah, yang kedua puasa Muharram. Siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah, yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah kemarin,
pahalanya di sisi Allah menghapus 2 tahun dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Adapun bulan Muharram 10 Muharram atau puasa Asyura, Rasulullah SAW bersabda, yukaffiru sanatal madiyah, pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu, yaitu 1445 Hijriah, dan kita berada di 1446 Hijriah. Jadi jangan sampai kita kelewatan yaitu puasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Adapun sekarang tanggal 4 Muharram, kurang lebih hari Senin Selasa ya. Senin itu Tasu'a, Muharram 10 Muharramnya, Asyuranya hari Selasa pekan depan. Maka ketika Rasulullah menganjurkan puasa Asyura, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yaumun yu'adzimuhul yahud. Ya Rasulullah, puasa Asyura itu orang-orang Yahudi pun sama, mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Li'anna Allah naja Musa min Fir'auna wa malaih. Karena tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi berpuasa karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kerjaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mendengar pertanyaan ini, Rasulullah SAW beliau bersabda, insya Allah fi sanatil mukbilah sanasumu yaumut tasi'. Adapun tahun depan, ya, kita akan menyelisih orang-orang Yahudi. Kita nggak puasa tanggal Asyura saja, tapi kita akan berpuasa tanggal Tasu'a, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharramnya. Ini jemaah ya. Jadi antum boleh puasa tanggal 10 saja, tafadhol, boleh. Itu sudah mendapatkan fadilah Allah menghapus dosa kita setahun yang lalu. Untuk menyelisih orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi juga berpuasa di tanggal itu, maka Rasul bersabda, kita akan puasa di tahun depan, yaitu Tasu'a, tanggal 9-nya. Namun sebelum hari itu datang, Rasulullah SAW sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dianjurkan puasa Asyura, lebih utama lagi Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10. Sebagian ulama mengatakan 10 dan 11. Ya, tafadhal, yang penting menyelisih Yahudi, bukan hanya tanggal 10 saja. Bisa Tasu'a Asyura atau Asyura dengan puasa tanggal 11 Muharramnya. Allahu a'lam bishawab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Untuk siang hari ini yaitu kita akan mempelajari yaitu tentang adab, yaitu adabul muslim, yaitu adab muslim satu dengan muslim yang lainnya. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, haqqul muslimi 'alal muslimi sittatun. Kewajiban kita kepada muslim yang lainnya itu ada 6 jemaah. Ada berapa? 6. Kewajiban kita kepada muslim yang lainnya ada berapa? 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittatun. Kewajiban muslim satu dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim 'alaih. Ketika engkau bertemu dengan orang yang muslim, fasallim 'alaih. Kewajiban engkau yang pertama mengucapkan salam. Ini sama. Yang kedua, idza da'aka fa'ajib. Ketika muslim itu mengundangmu, misalnya walimah, diundang ke rumah syukuran gitu ya, diundang ke rumah untuk makan, fa'ajibhu. Kewajiban yang kedua, wajib mendatanginya. Yang ketiga, wa idza 'atisha fahamidallah fasammithu. Kewajiban yang ketiga, idza 'atisha. Jika salah satu orang muslim dia bersin jemaahnya, fahamidallah, kemudian orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, fashammithu. Kewajiban kita yaitu apa? Mendoakannya dengan mengucapkan yarhamkallah. Itu wajib hukumnya kalau berdasarkan hadis ini. Yang keempat, idzastansahaka fansahuh. Ketika ada seorang muslim meminta nasihat,
fangsahu, maka engkau wajib memberikannya nasihat. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kewajiban yang kelima, ketika ada seorang muslim yang dia sakit, fa'udhu, maka kewajiban engkau menjenguknya. Yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Kewajiban yang keenam, wa idza mata, ketika salah seorang muslim meninggal dunia, fattabi'hu, maka ikutilah jenazahnya. Jadi jemaah ada 6 ya. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu idza laqitahu fasallim alaih. Kewajiban yang pertama yaitu mengucapkan salam kepada muslim yang lainnya, jemaah. Mengucapkan apa? Salam. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di Raudhah, yaitu antara mimbar dan kamar Rasulullah SAW, ghurfahnya Aisyah. Maka ada orang masuk, Assalamualaikum. Maka Rasulullah SAW bersabda, falahul ashar. Orang ini mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian orang kedua masuk, Assalamualaikum warahmatullah, falahul ishrun. Maka Rasulullah SAW bersabda, baginya 20 kebaikan. Orang yang ketiga masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul bersabda, falahu thalathun. Orang ini mendapatkan 30 kebaikan. Nah, jadi derajat mengucapkan salam itu ada 3, jemaah. Yang ingin mendapatkan pahala 10, Assalamualaikum, falahul ashar. Dia mendapatkan apa, jemaah? Pahala 10. Yang ingin mendapatkan pahala 30, Assalamualaikum warahmatullah, falahu ishrun. Rasul bersabda, orang ini mendapatkan 20 pahala. Yang pengen sempurna mendapatkan 30 kebaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K-nya panjang jemaah, karena sering wabarakatuh khata. Yang benar wabarakatuh. K-nya diayun, karena dia termasuk mad tabi'i alif. Wabarakatuh. Paham? Jadi tingkatan ada 3. 10 pahala Assalamualaikum, 20 pahala Assalamualaikum warahmatullah, 30 pahala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah SAW beliau melanjutkan, tamma thalathun, yang mengucapkan dengan sempurna dia mendapatkan kesempurnaan pahala, yaitu 30 kebaikan. Ini jemaah. Jadi tingkatan mengucapkan salam ada 3. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu tanda yaumul qiyamah yaitu orang itu jarang mengucapkan salam ketika bertemu. Ini tanda-tanda mendekati yaumul qiyamah. Mendekati yaumul qiyamah artinya apa, jemaah? Banyak kejahilan, kebodohan menimpa kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, min alamatis sa'ah dakhala ar-rajul masjidah fayusallima ala man araf. Tanda-tanda yaumul qiyamah, seseorang masuk masjid, fayusallima ala man araf, dia hanya memberikan salam kepada orang yang dia kenal saja. Nah, padahal kalau di masjid otomatis muslim atau tidak? Oh, muslim. Kalau di jalan kita agak berpikir, atau di lift misalnya kita masih ragu ini muslim atau tidak. Tapi kalau sudah di masjid, wallahi semuanya muslim. Wallahi semuanya apa? Muslim. Tanda-tanda yaumul qiyamah, seseorang masuk masjid Allah, fayusallima ala man araf, dia hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Nah, ini jemaah. Artinya apa jemaah? Seseorang yang sudah ada di masjid semuanya muslim, tidak mandang bulu itu, kita wajib mengucapkan apa? Salam. Kita hanya mengucapin salam, oh ini yang pakai peci ini, kita ucapin salam. Yang pakai jenggot baru mengucapin salam ke dia. Enggak jemaah. Semua yang di masjid muslim. Ya. Tanda-tanda yaumul qiyamah itu, orang itu apa maksud para ulama menyatakan dia itu hanya memberikan salam kepada orang yang satu manhaj. Itu nggak boleh.
Oh, ini ormas A, ini ormas B, ini ormas C. Ana memberikan yang satu ormas. Gimana ini jemaah? Masjid itu lillah, milik Allah Azza wa Jalla. Selama orang ini di masjid, dia saudara seiman. Selama orang-orang ini ahli masjid, maka dia berhak mendapatkan ucapan apa? Salam. Kadang kita masuk masjid, ustadznya aja yang disapa, ya. Atau yang berpeci saja yang disapa, atau takmirnya saja yang disapa. Walaupun orang itu, mohon maaf, yang di masjidnya ada orang yang tidur, ada yang main HP misalnya, tapi insya Allah semuanya apa jemaah? Muslim. Tanda-tanda yaumul qiyamah, seseorang masuk masjid, dia hanya memberikan salam kepada orang yang dikenalnya saja. Padahal apa jemaah? Orang di masjid itu otomatis semuanya orang-orang Muslim. Walaupun mohon maaf Muslimnya ya ada yang nyunnah, ada yang belum kenal sunnah, ada yang ngerti syariat, ada yang masih awam. Selama dia di masjid, dia adalah saudara seiman jemaah. Ini jemaah. Jadi tanda-tanda kiamat, orang itu memberikan salam kepada orang yang satu manhaj, orang yang dikenal saja. Oh, ini tanda-tanda kejahiliahan malah. Ya. Selama dia orang di masjid, itu adalah saudara seiman kita. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, disunahkan iyadatus salam, mengulang-ulang salam. Ini dianjurkan jemaah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza marra ahadukum bihailin hajarin aw syajarin fayusallima ala akhihi." Ketika dua orang muslim bertemu, kemudian dia mengucapkan salam, wahala hail, kemudian orang ini berjalan, wa marra alaihi syajarun wa hajar, kemudian dua orang ini melewati batu ataupun pohon, fayusallim, maka disunahkan mengucapkan salam lagi. Ya. Misalnya kita sudah ketemu nih, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kemudian hala hailun, kemudian orang ini berjalan, kemudian terpisah dengan pemisah, hajarun berupa batu, au syajarun atau terpisah dengan sebuah pohon, fayusallima alaih, maka disunahkan mengucapkan salam lagi. Nah, kenapa jemaah saling mendoakan itu ya? Misalnya teman-teman turun dari lift ya, kemudian lagi udah salaman tuh ya. Kemudian terpisah ada tiang listrik, terpisah dengan tiang beton, atau terpisah dengan mobil gitu kan ya, kalau lewat kadang kan ya, atau batu ataupun kayu ataupun apapun, dianjurkan mengucapkan salam lagi. Dianjurkan mengucapkan apa? Salam lagi. Li'anna salamu du'a minallah. Kenapa jemaah kita disunahkan mengucapkan sering salam? Karena salam itu adalah doa keselamatan dari Allah untuk orang itu. Siapa yang nggak pengen didoakin assalamualaikum, keselamatan dari Allah untukmu? Wah, ya Allah, kan kita senang banget ya. Sering-sering ngucapin salam ini jemaah. Dan cara membaca salam, Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ya, di juz kelima, Allah Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Cara membalas salam bagaimana? Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa juz 5, Allah Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum fahayyu bi ahsana minha. Ketika salah satu kalian mendapatkan salam dari orang lain, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik. Misalnya teman mengucapkan assalamualaikum, maka yang lebih baik assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, yang lebih baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada lagi tambahan, maksimal itu. Maka kita menjawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha, atau jawab yang semisal ya. Yang paling baik kita menjawab dengan yang lebih panjang, atau kita menjawab yang semisal. Contoh semisal bagaimana? Assalamualaikum, kita jawabnya semisal, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, jawabannya semisal, waalaikumsalam warahmatullah. Yang tidak boleh
yaitu yang kurang. Contoh, Assalamualaikum warahmatullah. Kita jawabnya Assalamualaikum. Ini tidak mengikuti perintah Allah. Fahayyu bi ahsana minha. Maka jawab dengan yang lebih sempurna, aurudduha, atau dijawab dengan yang semisalnya. Itu cukup itu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau dengan yang lawan jenis? Nah, apakah hadis ini ya'ummu 'alal jami'? Ya, apakah hadis ini termasuk mengucapkan juga kepada perempuan jemaah? Nah, karena kalau perempuan itu khawatir timbul fitnah, betul tidak? Nah, misalnya perempuannya ini perawan lagi kan, nah, bapak-bapak bujangan misalnya, atau janda ketemu duda, nah, ini repot kan ya. Bagaimana? Apakah ini ya'ummu 'alal jami'? Maka Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika para wanita, ya, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab tapi dengan lirih, ya, menjawab dengan lirih, tetap menjawab, tetap menjawab. Ataupun suatu hari Rasulullah melewati para wanita, ya, Ansor, Rasulullah mengucapkan salam dengan tangan. Itu aja. Kemudian Rasulullah mengucapkan dengan lirih, ya, bukan Assalamualaikum ya akhwat. Nah, ini bikin GR ya. Nah, akhwatnya istri orang lagi kan. Nah, ini kan repot jemaah. Jadi tidak semuanya apa sunnah itu dilaksanakan, ya, sesuai tuntunannya, tidak demikian jemaah. Atau dengan bersalaman, ini jelas tidak boleh. Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasannya la ayyuta'ina ra'sa ahadikum bimahidin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahilul lahu. Rasulullah SAW beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah wa ghairuhu, dan yang lainnya, la ayyuta'ina ra'sa ahadikum, sesungguhnya kepala kalian dilukai, bimakhitin min hadidin, dari paku yang terbuat dari besi, khairun lahu, itu masih baik darinya, min ayyamassa imra'atan la tahil lahu, daripada dia memegang seseorang wanita yang tidak halal. Nah, ya. Kalau dengan laki-laki malah dianjurkan saling berjabat tangan, dianjurkan berjabat tangan. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu lahuma ma lam yatafarraqa. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim bertemu, fayatasafahani, saling mengucapkan salam dan saling yatasafah, saling berjabat tangan, illa ghafarallahu lahuma, kecuali Allah ampuni kedua dosa orang tersebut, fima bainahuma, dosa mereka. Orang ini pernah mendolimi ini, orang ini pernah nyakit ini, saling bertemu dan mengucapkan salam, illa ghafarallahu lahuma, kecuali Allah ampuni dosa mereka berdua, qabla ayyatafarraqa, sampai mereka berpisah. Ya. Kalau dengan laki-laki dianjurkan saling mengucapkan salam dan saling apa? Berjabat tangan. Adapun dengan kaum wanita jemaah, ini yang khawatir ini, kalau kita, mohon maaf, mau mesantrenin anak jemaah, ini catatan penting ya. Kalau kiainya, mohon maaf nih, ajengannya, ustadznya, kok santrinya disuruh nyium tangannya, jangan pernah mondokin di sana. Haram jemaah. Apalagi sampai nunduk-nunduk, akhwatnya nyium tangan, la ilaha illallah. Hatta yang mengaku Habib, haram jemaah. Karena Nabi sendiri SAW, ya, di surat Al-Hasyr ayat 13, ya, jadi Allah Ta'ala menggambarkan bahwasanya ada wanita-wanita Ansor dan Muhajirin, mereka itu pengen membaiat Nabi SAW. Kalau baiat itu dengan disentuh tangannya, kemudian mengucapkan ikrar, gitu ya. Kemudian para laki-laki Ansor memegang tangan Rasulullah satu persatu untuk berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Maka
wanita Ansor dan Muhajirin pengen juga seperti suami-suami mereka. Mereka mendatangi Rasulullah SAW pengen apa? Berbaiat dengan memegang tangan Rasulullah SAW. Maka wanita-wanita itu Ansor dan Muhajirin yang mendatangi Rasulullah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ma masa Nabi sallallahu alaihi wasallam aidihinna qattun. Rasul itu tidak pernah memegang tangan wanita Ansor dan Muhajirin sedikit pun. Gak ada yang dipegang. Gak ada jemaah. Ini jemaah ya. Saya ulangi jemaah. Kalau kita mau pesantrenkan terutama anak perempuan ya, ini agak khawatir juga jemaah. Ini benar-benar diperiksa bagaimana mudir pimpinan pondoknya, manhajnya ya. Kemudian bagaimana alumni mana, ini kan bisa dicek. Ya. Pesantren mana, kiai atau ustadznya. Kemudian dilihat ya. Bagaimana kalau pas wisuda, misal wisuda kan ini lagi wisuda-wisuda ya tahun ini ya. Pesantren dan sebagainya. Kalau sampai kiainya atau ustadznya kok santrinya disuruh mencium tangannya, Allah, ini dosa besar jemaah. Rasulullah SAW tadi bersabda ya, hadis yang sangat tegas, la ayyuta'ana ra'sa ahadikum, ketika salah satu kepala kalian dilukai bimahidin min hadidin, yang kepalanya ditusuk dengan paku yang terbuat dari besi, khairun lahu, ini lebih baik bagi orang tersebut, min ayyamassa imra'ah, daripada menyentuh wanita la tahillullah, yang tidak halal, yang bukan mahramnya. Bahkan sekelas Nabi alaihi salatu wassalam belum pernah menyentuh wanita yang bukan istrinya. Nah, ini jemaah ya. Apalagi sampai wa maqali la ilaha illallah, ini udah sesat menyesatkan ini jemaah. Nah inilah keawaman masyarakat kita jemaah. Pesantrenkan anak di mana saja. La ilaha illallah. Maka kita cek alumni-alumninya, apa mohon maaf, pendiri pesantrennya ini alumni mana? Sekolahnya di mana? Kuliahnya di mana? Harus dicek semuanya, ada kurikulumnya, jangan sembarangan jemaah. Sekali lagi, kalau ada pihak pondok ataupun pesantren yang menganjurkan santriwatinya mencium tangannya, wallahi jangan pernah pesantren di situ. Haram jemaah. Haram jemaah. Semua ulama ijma ini ijma itu artinya kesepakatan seluruh madhab, haram siapapun itu jemaah. Ya, haram. Mau dia dianggap habaib, mau dianggap kiai paling tersohor, kalau dia membiarkan tangannya dicium oleh wanita yang tidak halal, wallahi sudah keluar dari syariat Nabi SAW. Apalagi dalam pesantren itu akan lebih berbahaya lagi. Allahu a'lam bishawab. Ini jemaah, bisa dipahami jemaah? Tidak boleh. Walaupun itu anak-anak, tidak boleh. Misalnya anak-anak SMP yang mondok, ya, anak-anak SD, ya, itu nggak boleh nyium tangan siapa? Gurunya yang laki-laki, ustadznya, kiainya. Ini tetap hukumnya haram, dilarang oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, baru satu ya, hakul muslimah 'alal muslimi idza laqitahu fasallim alaih. Salah satu kewajiban muslim dengan muslim yang lainnya, fasallim alaih, yaitu kewajiban kita mengucapkan salam kepada orang itu. Allah a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Masih ada 5 menit lagi sebelum kajian kita tutup. Ada pertanyaan? Akhi, Mafi? Baik, tafadhol dari belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khairan pertanyaannya ya. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Allah Ta'ala berfirman di surat, bagaimana kalau untuk wanita-wanita ini punya peraturan spesial jemaah. Laisa dzakaru kal untha, dari surat Ali Imran, laisa dzakaru kal untha. Wanita ini berbeda dengan laki-laki dalam berbagai hal, terutama dalam bab fikih misalnya ya. Bagaimana kalau wanita, Allah Ta'ala berfirman juga di surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, fala taqda'na bil qaul. Wanita itu pun tidak boleh mendayu-dayukan suara. Jadi wanita yang solehah itu malah ketika dengan yang mahram itu suaranya tegas, itu malah solehah. Cari wanita yang kayak gitu. Tapi kalau wanita sudah, mas, padahal bukan mahramnya, nah ini udah bahaya ya. Jadi wanita yang baik itu malah wanita yang judes, mohon maaf, judes kepada yang bukan mahramnya. Ini malah baik ini. Tapi kalau ke suaminya lemah lembut. Sebaliknya wanita yang tidak baik, dia lemah lembut kepada orang lain, ke suaminya judes. Nah, istri kita masuk yang mana nih kira-kira? Gini. Sekali lagi, wanita yang baik dia akan judes kepada lelaki yang bukan mahram, dan dia akan lembut kepada suaminya. Wanita yang tidak baik, dia akan lemah lembut kepada orang lain dan dia akan berkata judes kepada suaminya. Makanya didik wanita-wanita kita. Allah Ta'ala berfirman tadi surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 32. Fala takhda'na bil qaul. Wahai wanita, jangan melemah lembutkan, mendayu-dayukan suara. Baik dalam jemaah menjawab salam ataupun berbicara. Ini umum. Ayat ini umum. Wanita yang baik, dia itu malah galak kepada lelaki yang bukan mahram. Nah, maka bagaimana cara mengucapkan salam? Misalnya ada seorang laki-laki mengucapkan, nah makanya jemaah, mengucapkan salam kepada yang bukan mahram, perempuan, itu cukup dengan isyarat. Cukup dengan isyarat. Khalas, begitu. Maka wanita menjawab. Nah, jadi jangan malah saling berbalas salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik-baik. Wah, lama-lama tukeran nomor handphone jemaah. Iya. Lama-lama tukeran nomor handphone. Apalagi itu istri orang. Apalagi itu bukan mahram. Asistennya, aspri, asisten pribadi, pembantu. Ini juga bukan mahram jemaah. Bukan mahram kita. Ya. Kullu jasadil mar'ah aurah. Semua anggota tubuh wanita hukumnya aurat illa hadza wa hadaini, kecuali kedua telapak tangan dan wajah saja. Selain itu hukumnya haram kita lihat walaupun dia pembantu. Mohon maaf, cari pembantu itu yang tua-tua. Jangan yang muda di bawah antum. Ini bahaya. Fitnah. Kalau bisa nikah lagi ya, jadi asisten istri gitu kan ya. Nah, itu malah nggak apa-apa ini cuma. Kalau pembantu nyari yang baru usia 25 30, nah ini fitnah. Memasukkan fitnah di dalam rumah. Ya Allah. Apalagi biasanya yang diambil untuk ngurus anak itu adalah ipar. Ah, ini lebih bahaya lagi. Iya, ini banyak kejadian. Yang ngurus anak-anak kita siapa? Ada ipar. Jadi ada seseorang bertanya, ya Rasulullah kaifal hamu? Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ada ipar? Maka jawaban Rasul apa? Ada ipar. Alhamu mautun. Sesungguhnya ada ipar adalah kematian. Fitnah yang paling besar itu adalah ada ipar. Nah ini ya jemaah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka ketika takut dengan fitnah, kita nggak perlu ngucapin salam dengan wanita yang bukan mahram. Paham jemaah? Memang hadisnya umum. Idza laqitahu fasallim alaihi, ketika engkau bertemu muslim ucapkan salam. Kalau laki dengan laki anjuran, perempuan dengan perempuan dianjurkan. Laki dan perempuan kalau menimbulkan fitnah dilarang ngucapin salam. Dilarang ngucapin salam, apalagi mohon maaf mantan. Mohon maaf nih, mantan pacar dulu SMA gitu kan, atau SMP reuni. Assalamualaikum. Ya,
CLBK jemaah. Nah, ini hukumnya apa? Haram. Nggak boleh. Jadi mengucapkan salam ya, kalau tidak menimbulkan fitnah boleh. Tapi anjurannya malah tidak kepada lelaki yang bukan atau wanita yang bukan mahramnya, udah lewat saja. Kalaupun mengucapkan dengan isyarat, assalamualaikum. Kalau jawabannya itu Rasul biasanya isyarat, bil isyarat. Rasul mempraktekannya mengucapkan salam bil isyarat. Jadi wanita-wanita melewati Rasulullah, ya Rasulullah, assalamualaikum. Rasul menjawab, salam. Cukup jemaah. Gak usah diperpanjang. Akhirnya minta nomor HP zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Rasulullah menghimbau umat agar tidak wala taqrabuz zina. Jangan mendekati wasilah-wasilah yang mendekati zina. Bukan wala taqrabuz zina. Bukan ayatnya wala taznun, bukan berzina. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati hal-hal yang akhirnya mendatangkan perzinahan. WA, Facebook, Instagram dan lain sebagainya harus dijaga. Maka wanita yang baik, dia itu tidak banyak beraktivitas di sosial media. Ini ciri-ciri wanita yang solehah. Kalau istri antum gaptek tentang Facebook, IG, alhamdulillah. Ini luar biasa. Ya. Tidak mengupload foto antum, tidak mengupload foto dia, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Ya. Ini wanita-wanita yang solehah jemaah. Nih, Allahu a'lam bishawab. Cukup demikian jemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di tahun baru ini. Semoga ibadah kita semakin baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.